Assalamualaikum. Welcome back to Matthew channel. In this video, I'm going to talk about the use of apostrophe s as a possessive. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan koma atas s sebagai kata ganti kepunyaan. Contohnya Anne's book, bukunya Anna, or John's bag, tasnya John, ya seperti itu. Tetapi sebelum kita lanjut, please like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Okay, the use of apostrophe s. For example, Sarah's bag. Kita akan melihat bagaimana penggunaan dari apostrophe s sebagai posesif kepunyaan. Contohnya di sini ya, seperti ini, Sarah's bag, tasnya Sarah. Jadi we use possessive apostrophe s to talk about what belongs to people and sometimes animals, but not things. Jadi kita menggunakan possessive koma atas s to talk about what belongs to people, untuk memberitahu atau menceritakan ini loh punya seseorang, ya, kepunyaan seseorang, dan kadang-kadang juga kepunyaan dari hewan, but not things, tetapi bukan kepunyaan dari benda, ya. Contohnya, I stayed at my sister's house. Jadi saya tinggal di rumah saudara perempuan saya. Jadi kita lihat di sini yang menggunakan apostrophe s adalah orangnya, ya, sister's house. Jadi you don't say the house of my sister. It's not to make a sense, ya. Yang kedua, have you met Mr. Kelly's wife? Apakah kamu sudah bertemu dengan istri dari Mr. Kelly atau Pak Kelly? Jadi yang pakai apostrof adalah Pak Kelly, Mr. Kelly sini, ya. So you can't say the wife of Mr. Kelly. The wife of Mr. Kelly. Kemudian yang terakhir, are you going to Sofyan's party? Apakah kamu mau pergi ke pestanya Sofyan? Jadi yang pakai apostrof tetap orangnya, ya. Jadi pestanya Sofyan, ya, seperti itu. You can use the apostrophe s without a noun after it. Maksudnya kalian bisa menggunakan koma atas s tanpa menyebutkan benda setelahnya, ya. Contohnya kalau seperti ini kan, Sarah's bag artinya tasnya Sarah, ini bendanya disebutkan. Nah, kita juga bisa menggunakan apostrof s tanpa menyebutkan bendanya. Nah, kita lihat contohnya, Mary's hair is longer than Anne's. Jadi rambutnya Mary itu lebih panjang daripada Anne's. Maksudnya Anne's hair, ya. Maksudnya Anne's hair, rambutnya Anna. Jadi tidak perlu disebutkan bendanya, bisa juga seperti itu. Number 2, whose umbrella is this? Whose umbrella is this? Ini payungnya siapa? Nah, you bisa jawab, it's my mother's. Oh, ini payungnya ibu saya. Ini payungnya ibuku, ya. My mother's umbrella. Kemudian, where were you last night? Kamu ada di mana semalam? Kok nggak kelihatan? You can say I was at Paul's. Maksudnya saya ada di rumahnya Paul's. Jadi Paul's ini maksudnya adalah Paul's house. Alright, we add apostrophe s to all singular nouns. Jadi kita bisa menggunakan apostrophe s tanda koma atas s itu di semua kata benda singular, artinya kata benda tunggal satu, and plural nouns, dan kata benda jamak atau yang lebih dari satu that do not end in s, jadi huruf s. Jadi yang kita bisa menggunakan apostrof s itu untuk kata benda yang plural, yang jamak, yang hurufnya tidak diakhiri oleh s, ya. Contohnya untuk singular nouns, my uncle's house is near here.
Jadi rumah om saya, rumah paman saya itu dekat dari sini. Untuk plural nouns, kata benda yang jamak, the children's name are Roy and Tom. Jadi nama anak-anak itu karena children lebih dari satu ya, jadi anak-anak. Jadi nama anak itu adalah Roy dan Tom. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah plural nouns, kata benda jamak yang hurufnya tidak diakhiri oleh S ya, diakhiri oleh huruf N, sehingga kita bisa menambahkan apostrof S di sini. Nah, bagaimana dengan yang berakhiran dengan S? Plural nouns yang berakhiran dengan S. Jadi, we add an apostrophe to plural nouns that end in S. Jadi kita hanya menambahkan koma atasnya aja without S, tanpa S-nya untuk benda yang plural, yang jamak, yang hurufnya diakhiri oleh S. Contohnya friends, parents, ya seperti itu. Ya, kita bisa lihat di sini my friends car are new. Jadi mobil teman-temanku semua baru ya. Jadi karena friends ini adalah jamaknya diakhiri oleh huruf S, makanya kita hanya menambahkan apostrof aja di sini, koma atas, tidak perlu lagi kita tambahkan S di sini. Ini salah ya. So I say my friend's car are new. Yang kedua, the students coffee bar is on the first floor. Jadi bar kopi atau cafe students itu, siswa-siswa itu ada di lantai pertama ya, ada di lantai pertama misalnya dalam sebuah bangunan. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan apostrof S di sini karena student ini adalah singularnya, kemudian untuk jamaknya misalnya siswa-siswa lebih dari satu, kita tambah S. Ini berakhiran S, jadi tidak perlu kita tambahkan apostrof S. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kepunyaan dari benda? Kalau tadi kita menggunakan apostrof S itu untuk menunjukkan kepunyaan dari people or animal, bagaimana dengan kepunyaan dari benda? Nah, kita bisa lihat di sini, we use of blah 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 for things or people and etc. Jadi kita bisa menggunakan of atau dari titik untuk menunjukkan kepunyaan benda atau tempat. Let's see the example. Number one, look at the roof of that building. Coba lihat atap dari gedung itu, karena gedung itu kan punya atap, jadi kita mengatakan the roof of that building. You can't say that building's roof ya, karena ini merupakan benda. Yang kedua, we didn't see the beginning of the film. Kita tidak lihat awal dari film itu ya. Jadi you can't say the film's beginning. You can't say the film's beginning, awal dari film, meskipun maknanya sama ya. Kemudian number 3, what's the name of this village? Jadi apa nama dari desa ini? Ya, the name of this village. Number 4, Jakarta is the capital of Indonesia. Jadi Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Well, that's the explanation about the use of apostrophe S as a possessive. Jadi itu tadi penjelasan mengenai penggunaan koma atas S sebagai kata ganti kepunyaan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. You may leave any comment and suggestion or question in this video, and also don't forget to like and subscribe this video, and don't forget to click the notification bell so you can get the notification if I upload new video. The last, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.